Kalau aku lihat beliau bisa bikin Pak Jokowi ketawa. Orang Solo itu susah ketawa sebenarnya. Orang Solo itu kalem. Iya kan? Sewaktu hadir dalam peluncuran 10 buku Bahlil Lahadalia, itu Presiden Prabowo bicara tentang kemampuan pembantunya itu. Lalu bagi si bos, kelebihan yang menurutnya hebat itu adalah membuat Jokowi itu tertawa. Loh, aku kan jadi mikir nih, gawe wong guyu kok hebat. Lho kuwi berarti emang pinter sing gojeki itu apa? Yang meledek gitu. Apa sih sing digawe ketawa yang wonge gak mudah buat tertawa loh? Apa karena dulu Jokowi presiden sehingga membatasi buat tertawa? Jadi dari orang biasa menjadi presiden itu harus jaim, jaga image. Nah, gue orang mungkin. Meski sebagai presiden tidak bisa atau diatur kapan mesti tertawa. Lalu diizinkan tertawa yang bagaimana kan ya ndak. Karena ngaturannya wong guyu. Berarti memang Jokowi ini yang dalam perspektif Pak Prabowo sosok sing ndak gampang buat terlihat senang. Kalau kita tangkap ledekan kepala negara secara tersirat, ya seolah tidak ada hubungannya toh sama si Bang Jack ini. Sekedar fokus pada kelebihan Pak Bahlil semata kan ndak mungkin. Namun bagi kalangan elit, apa yang diucapkan sama presiden itu jelas pesan tajam. Tidak mungkin tidak berkaitan sama sekali. Ada tujuannya, ada gamenya dengan sosok Bang Jack ini. Raja Tembok Ratapan Solo. Ya monggo. Mungkin ada yang nggak setuju ya tidak apa-apa. Nah, dalam ungkapan kalimat itu yang diungkapkan oleh presiden, ada beberapa faktor yang membuat Om Begawan ini punya asumsi. Ya, asumsi kan ya ora pasti toh. Nah, ledekan guyonan tadi. Guyonan ledekan bukan guyonan ya. Itu buat setidaknya menggambarkan situasi sing tidak menyenangkan bagi Bang Jack sendiri, minimal akhir-akhir ini. Yang kelihatannya ya wis hatinya masih bulat-bulat, punya nafsu syahwat yang tak terkirakan sehingga suasana hati kalau melihat lawan politiknya jadi nggak srek gitu. Meski yang dikatakan sama Pak Prabowo hanya Pak Bahlil tapi bisa nggawe Bang Jack itu tertawa. Artinya apa? Sebagai sesama bekas pembantu presiden Bahlil ini berarti setahu Ketua Umum Gerindra, Jokowi itu gak gampang guyu loh sebenarnya. Pak Prabowo paham itu. Lah ungkapan itu bisa bermakna pula saat ini ada ketegangan luar biasa yang dialami sama Bang Jack, sama pemilik Tembok Ratapan Solo ini. Lalu dapat pula dimaknai sebagai membuka tantangan. Pendapatnya Om Begawan aja loh. Seolah-olah Pak Prabowo ngomong ini loh. Kalau diungkapkan dalam kalimat. Lalu memang dikira bar pensiun gampang ngedek nih partai. Mungkin gitu. Saiki kowe kok saiki angel guyu toh. Nah sisi yang lain bisa ditarik benang merah itu seolah-olah ada pesan implisit yang kalau dikalimatkan mungkin bunyinya seperti ini. Oh anakmu meh nekat maju, meh nantang aku, wis kena abot. Kowe lah gak sempat guyu engko. Saiki guyu saiki wae. Mungkin gitu. Lho nek disimak agak panjang. Betul tuh kalau Pak Presiden, Pak Prabowo murni membahas pribadi Bahlil Lahadalia kok mungano. Hanya saja semestinya dalam peluncuran buku-buku Menteri ESDM itu tak prediksi ide awal menghadirkan Jokowi ini
Kenapa ngono? Soalnya dari 10 buku, 5 buku diantaranya berisi proses pengalaman jadi menteri periode sebelumnya. Berproses bersama Pak Prabowo di bawah kepemimpinan Jokowi 2 periode. Sementara 5 buku lain atau sisa nih baru berisi soal apa yang dirasakan Bahlil 2 tahun ini di kabinet sekarang. Jokowi mau pengalaman, buku pengalamannya baik. Ya manfaatnya mungkin hanya bisa jadi referensi kalau pengen jadi orang sukses. Lu zaman sekarang tuh pengen jadi orang sukses loh menurut Om Begawan loh. Betul ini kalau di Indonesia tuh pengen jadi orang sukses tuh syaratnya cuma 2. Menjilat dan ABS itu mesti bisa jadi pejabat. Lu pertanyaan yang perlu diajukan, ngopo Bang Jack gak ada di tempat itu? Di ballroom Jakarta Theater. Lah peluncuran buku di bareng kesisan loh, karo acara ulang tahun ke-50. Wah jebul senom itu. Bisa ketahun ternyata. Masa iya Jokowi sebagai mantan bos tidak pengen dihadirkan. Lah kemungkinan isih cile pasti niat semula meh ditekakne Bang Jack itu. Apalagi sejak Senin dia masih di Jakarta. Padahal peluncuran buku Pak Bahlil ini di Jumat loh. Berarti pastinya kalau pengen diundang masih ada di Jakarta. Lah kemarin itu coba Om Begawan telusuri. Di mana nih aktivitas Bang Jack ini? Di Jakarta ini. Tak golek itu ora kecekel. Soalnya para konten kreator yang biasa nongkrong di tembok Ratapan Solo itu tidak nayangke aktivitas Bang Jack di sana. Tidak ada juga tuh tayangan yang memperlihatkan dia nyalami warga, sing mampir tuh lama-lama sakit entek. Lupa Senin kan kita ngerti. Ngajak cucunya jalan-jalan lupa MRT itu. Itu menandakan tidak ada agenda yang penting. Rabu sebelumnya malah disempatkan nonton bal-balan timnas di Gelora Bung Karno. Pas lawan Kamboja itu loh. Dan Jumat minggu lalu tuh ke NTT. Berarti dari NTT terbangnya ke Jakarta, bukan ke Solo. Belum kotek, belum ketok nih. Sampai sekarang. Artinya, yo masih di Jakarta. Loh, dia itu kontrol atau periksa rutin kesehatan kira-kira. Lu sebagai mantan kepala negara apa naik bar loro, ya kudu dipantau kesehatannya. Sama kesehatan kepresidenan. Nah, kalau tak diundang sama Bahlil, itu kenapa? Apa sakjane undangan harus dikirim, lalu istana meminta supaya Pak Jokowi tidak perlu datang. Yo iso kabeh yo serba kemungkinan. Tiwas ngenteni masih di Jakarta, gak entuk teko. Mungkin loh. Ini sangat mungkin. Nah, Pak Prabowo itu jaga nih. Ini mau kira-kira loh, aku mau cerita aja. Biar ndak dikira sing pengen ketemu Bang Jack itu ben dikira tidak menghilangkan Bang Jacknya, jadi nggak diundang. Dalam 4 hari ini bisa juga loh, sedang ada lobby-lobby politik atau koordinasi sama elit-elit pos PSI, ada Siskris, ada siapa itu, Giring. Mungkin kan memang tidak semua aktivitas kudu diketok kayak sama dia. Ini cuma perkiraan Begawan ngopo nih Jakarta. Di saat sing bebarengan kan juga kita dengar tuh isu pergantian Kapolri. Jenderal Listio Sigit mungkin ya masalah kuwi juga yo iso. Ngomong kira-kira. Loh apakah kabar ini membuat si orang yang angkat Jenderal Listio sedang bergerilya mengupayakan general diganti? Ya kurang ngerti. Hanya saja semakin kesini ini kok melelet meneh nih. Info babakan pergantian Kapolri ini. Loh apa penyebabnya? Bang Jack saya duwe taring. Punya senjata andalan melindungi bekas anak buahnya sekarang jadi Kapolri. Sing isih di ring kekuasaan. Loh mau bagaimanapun sekelas Kapolri, Panglima TNI lalu Jaksa Agung tetap di posisinya kok saat ini loh. Ini jujur kita akui. Jelas menunjukkan jaringan Bang Jack ini tidak bisa diremehkan. Maka masyarakat terus paham. Apa seperti ini para pemimpin kita? Mikirnya ya monggo yang ngono kekuasaan, menggunakan aparat untuk menekan rakyat dan sebagainya. Akhirnya rakyat yang kelimpungan. Makanya aku rada curiga.
Lu ngapa Pak Prabowo mengaitkan kepribadian Pak Balil dengan Jokowi? Mengatakan nek ngene iki iso guyu. Lu kok dudu bicara topik lain? Misalnya perkara manuver Golkar, babakan gaweane ESDM sendiri, atau rencana koalisi 2029, kan lebih seksi itu. Kalau Pak Prabowo mau hal-hal yang lain. Termasuk pula membedah secara singkat 10 judul buku itu apa saja. Kan ora dilarang. Ngapa mesti disenggolke sama Bang Jack? Dadak disebutke barang. Ora sisan bengok, hidup Jokowi. Ora sisan ngono. Lu pandangan inilah sing tak yakini memang diarani ke Bang Jack. Seperti ada sebuah tantangan, sindiran. Nah justru yang beginian itu melebu dalam celemongannya Pak Prabowo mau. Lu Pak Prabowo itu katanya ngono deh mesti punya strategi namanya militer bintang 4 kok. Nah situasi sekarang ini memepet diri mantan gubernur DKI ini susah bergerak. Rodok menarik sih. Beberapa hari tidak terlihat tuh. Ya tidak mungkin nggak ngapa-ngapain. Mau mangan turu nang istana Wapres kan tidak mungkin. Kita semua paham. Ada target besar yang mau didapat. Wah dia masih berkeril ya. Seorang gagas fisik kayak apa. Khususnya buat partai bocil, partai gajah. Bang Jack akan tetap nguplek-nguplek. Jadinya tidak main-main tuh. Kanggo ngadepin kontestasi 2029. Partai gajah harus diperjuangkan matang-matang. Semoga masyarakat paham. Apakah Indonesia bisa dibangun dengan partai-partai seperti ini? Partai yang penuh dengan gini-gini gitu. Lu malah aku mau coba. Ini Gondi ya. Itu dari Dian Sandi itu. Dari Dian Sandi itu kader Partai Gajah itu. Partai Gajah ngincar posisi 4 besar. Masuk Senayan. Berarti artinya ya kalau PDI, Gerindra, Golkar, mungkin terus Partai Gajah. Apa iso? Lho otomatis nek pengen ngoyak posisi kuwi, kan mesin kudu dadak ndang disetel, dipanasi, diragati dari sekarang. Berarti ini kan linier sama pernyataan Presiden. Bahwa pendahulunya itu memang sulit tertawa. Nah situasi ini aja dipadaki mbiyen lho, apa diabarakan sama kita sebagai rakyat. Susah senang tetap guyang-guyu. Nek awake dhewe lengser saka tanggung jawab gede, wah bersyukur. Kaya Begawan ini, misalnya dadi RT ini. Saya sekarang ketua RT. Wah aku lengser dadi ketua RT seneng. Tanggung jawabnya lepas. Itu dadi rakyat biasa seneng. Tinggal teruskan bisnisnya. Pelihara ikan di kolam, saya buat kolam dan sebagainya. Itu enak. Rasanya seneng, uripe ayem. Sing ditambah kalau pejabat loh. Kalau kayak Bang Jack itu sebenarnya harusnya masih ada fasilitas saka negara. Kuwi wae anake duwe jabatan Wapres iku kudune kan ora usah mobal ngono. Apa ora berlebihan tuh kenikmatannya sebenarnya. Oh masih kurang. Kalau memang Bang Jack merasakannya berbeda, kan sangat bisa. Mungkin bagi orang awam melihatnya waktu menjabat 2 periode, hitungannya emang sering guyu waktu itu. Apa neh di periode kedua, jarang banget ketok serius. Ya karena memang wis apa-apane duwe. Duitnya 11.000 triliun ning kantongan kiri mungkin loh. Nah, umum saya ini di semunar ngopo lho. Nggo tuku kipas angin ning kono. Lho kecuali pas nesu, pas marah-marah, pas nyeneni para pembantunya ya tampangnya beda. Sedang di depan jurnalis, Bang Jack itu setelannya berupa kelihatan sumek, klecam-klecam, namun usai pensiun. Bar lengser jadi jabatan presiden, makin jarang ngekek. Ngekek tau, guju. Ini paling banter mau mesem. Malah awake dadi kipu-kipu. Sepertinya tidak sehat dan sebagainya. Saya coba cek baik. Pas kemunculan di panggung-panggung partai, selama di mimbar-mimbar Partai Gajah, nanti gojekan, tidak pernah itu. Mulai saka Kongres PSI, Rakernas Partai Gajah, keliling di Lampung, NTT, wajahnya serius banget. Seolah ada tekanan. Pengen meraih yang secepat-cepatnya. Pikirannya gini, wah jadi partai 4 besar di Senayan.
Ingin kono ra gaduh malah stres. Lu pas bicara siap bekerja keras, siap mati-matian, siap keliling demi PSI, menemui, membersamai rakyat, keliling setiap kecamatan seluruh Indonesia. Kan malah nadanya dur itu. Intonasinya tertahan, menjaga emosinya nggak keluar semua. Ya kuncen berat pikirannya. Si Rai mesti abot. Saya hanya membayangkan itu. Madak ke aku itu. Hasratnya ya ndak sepele banget itu. Bulat-bulat itu. Itu ndak kuat bledas itu. Bisa stres kelas dewa itu. Lah buat menuju pesta demokrasi masih 3 tahun lagi loh. Situasinya tidak sama dengan 2 tahun lalu. Modal dukungannya timpang, serba terbatas semua sakaran. Pemeneh sang paman wis ra ning MK, wis pensiun. Sing dijaluk itu long sapa? Kalau ada hakim MK sing macem-macem yang kayak pamannya dulu ora geruduk rakyat sekarang. Rakyat kan sudah paham sekarang. Nah sehingga selama belum kuat, Bang Cek ini bakal sulit kita lihat senyum yang agak lepas. Nek ra ngandel coba bandingkan raut muka. 3 bulanan lah saat ini. Ya, terakhir ini. Aduh. Kita enel laju penuaan wajahnya bergerak lebih cepat. Semakin tua, semakin tunuk-tunuk. Beda loh dengan Pak BY sama Bu Mega itu. Pak BY sama Bu Mega yang usianya sudah 70 ke atas. 70 tahun. Wah masih gesit. Dibandingkan dengan dia. Lo misal Pak Bahlil diminta gojeki Jokowi misalnya. Rapodo seperti sebelumnya. Sekarang ya bakal lebih sulit. Saiki sekedar mesem aja nggak seperti itu. Lah saiki wae wis hampir kita nggak ngerti kok. Ada elit politik, pejabat, ketua partai wani ketemu Bang Jack. Oh, pemene ketemu karo presiden. Wis hampir kecil kemungkinannya. Ngono kuwi apa dudu beban bagi seorang Jokowi. Biar ketua partai mundur-mundur loh sama Jokowi itu. Bahkan beberapa di antara sampai cium tangan. Lewat ini bunga. Sedang sekarang sing kenal ya GP Gibran, BRN, Gibran Isti, Gibran Mania, sak piturute sapa weh. Itu aja sekarang temennya. Ra penting itu buat masyarakat orang-orang itu. Durung nih para koordinatornya macam Teddy, Rally Reagan, Noy Bobo dan dianya. Siapa mereka itu? Ra penting bagi rakyat. Tidak ada manfaatnya bagi rakyat. Lothar krungu setelah peristiwa posisi duduk wapres tidak di sebelah presiden, itu kan mematik jarak antara 2 orang ini. Sing biat menyebut kawan dekat. Kawan dekat kuwi lak nek kepentingane padha. Nek wis beda ya pisah. Kena bubar jalan. Politik itu selalu begitu, jangan berharap sama saja. Jadi nek ada Jokowers, buzzer relawan nyebut hubungan mereka masih api-api. Wae, apus. Coba tonton lagi. Kena wapres wis kaya kelangan peran. Dia makin jauh dari presiden yang harusnya diwakili. Dari urusan-urusan negara. Semakin jauh, ya karena memang ngurung pantes. Dan tidak mendapat perhatian plus sama presiden. Situasi yang kayak ini, gawe mungkin loh, ini menurut pandangan Begawan, gawe bapaknya nesu. Akhirnya mungkin Bang Jack memberi saran kepada Pak Prabowo aja ya surat digubris. Nah mungkin Pak Prabowo ya memang situ siapa? Mungkin ya gitu. Ini misalnya di Kalimakan mentor. Biar memang Pak Prabowo nanti sebut bila Bang Jack itu mentornya. Lu sekarang wis mudeng melaku dan menggerakkan politik. Ya wes ora butuh mentor. Jone mentor bersua kembali pun wes wekah kelihatannya. Justru sekarang Pak Prabowo sangat nyaman ketemu sama Mbak Megawati Soekarno Putri. Yang jujur, secara terbuka. Pak Prabowo itu sangat hormat, sangat ngajeni dengan Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ini, Mbak Megawati Soekarno Putri. Salam Megawati.